Sindo Sore masih menemani Anda pemirsa. Uji coba tilang uji emisi di DKI Jakarta mulai diberlakukan hari ini. Ratusan sepeda motor dan mobil mengikuti uji emisi gratis yang digelar di sejumlah titik di ibu kota. Uji coba tersebut digelar sebelum diberlakukan sanksi tilang per September mendatang. Satu persatu kendaraan yang melintas di Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat diberhentikan dan diminta ikut uji emisi secara gratis. Dalam masa uji coba ini, kendaraan yang tak lolos uji emisi belum dikenai tilang. Sanksi tilang berupa denda Rp250.000 bagi sepeda motor dan Rp500.000 bagi mobil baru diberlakukan 1 September 2023. Selain di Jalan Asia Afrika, ada 4 lokasi uji coba tilang emisi, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur, Jalan R.E. Marta Dinata Jakarta Utara, Taman Anggrek Jakarta Barat, dan Terminal Blok M Jakarta Selatan. Mungkin beberapa persen dari dari emisi kendaraan juga ya, dari pabrik juga dan lain-lain, mungkin itu sangat membantu juga mengurangi polusinya. Membantu ya, kalau menurut saya membantu ya, cuman mau dibantu dengan kayak gini lagi lah gitu kan. Kalau bagi saya kan nih ya ada yang lain juga kan gitu. Masyarakat yang hendak melakukan uji emisi mandiri bisa mendatangi bengkel dan kios uji emisi dengan biaya Rp150.000 hingga Rp200.000 untuk mobil dan setengahnya untuk sepeda motor. Proses uji emisi akan berlangsung tak lebih dari 10 menit. Nantinya kendaraan dalam posisi hidup akan dipasangi alat pendeteksi gas pada knalpot. Alat ini akan mendeteksi zat-zat seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan nitrogenoksida. Jika masih di bawah ambang batas, kendaraan Anda dinyatakan lolos uji emisi. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk mengatasi solusi di Jakarta dan sekitarnya, mulai dari WFH, anjuran beralihkan transportasi publik dan ramah lingkungan, dan terbaru penerapan aturan uji emisi bagi kendaraan yang mengaspal di ibu kota. Jika tidak uji emisi, kendaraan akan ditilang. Dan kita akan membahasnya dalam editorial Sindo News TV bersama Mas Budi Santoso selaku pemimpin redaksi Occasion. Apa kabar, Mas Budi? Saya agak nggak enak nih manggilnya Mas Budi nih, Pak Budi aja ya, Pak. Baik. Pak Budi, kita melihat sebelum kita berbincang mengenai uji emisi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi solusi mengurangi polusi udara. Saya ingin meminta tanggapan Anda. Bagaimana mengatasi polusi udara saat ini? Terasakah polusi udara itu begitu negatif dampaknya bagi kesehatan? Ya, kalau melihat sekarang ini memang kita rasakan ya. Situasi udara di Jakarta ini satu misalnya makin panas. Kemudian panas, juga kita melihat ya bahwa ini kok suasananya remang-remang gitu. Nah, ini remang-remang ini mendung atau apa itu? Ternyata kan memang dari data-data cuman itu adalah polusi gitu. Polusi. Nah, ambang batasnya memang saat ini dalam situasi yang darurat gitu ya, darurat karena dari indikator standar pencemaran udara pun kita selalu di atas angka 100-an ya gitu. Sementara yang aman kan di bawah 100 gitu. Sekarang kita di atas 100, 101, 102. Nah, ini memang harus ada solusi untuk mengatasi itu. Cuma solusinya jangan yang reaktif gitu ya. Jadi yang mungkin bisa lebih jangka panjang dan tentunya benar-benar bisa menekan soal polusi ini. Betul. Nah, terakhir ini adalah solusi diberikan pemerintah selain WFH 50% bagi ASN, ada lagi hal baru, aturan baru, yaitu uji emisi ini, Pak. Apakah Pak Budi setuju dengan digalakannya dan juga ada sanksi tilang bagi masyarakat jika tidak layak uji emisi? Ya, kalau dari sisi masyarakat tentunya ini agak membuat beban memberatkan gitu ya. Memberatkan juga. Dan ini kan juga walaupun sudah ada aturannya ya, aturan mainnya, yaitu kalau di DKI itu ada Pergub 66 ya tahun 2020. Kemudian sebenarnya juga ada payung hukum yang lebih tinggi di Undang-Undang 22 tahun 2009 soal polusi udara ini ya, soal angkutan jalan raya juga. Nah, untuk solusi jangka pendek, saya kira ini bisa diambil dibandingkan kita tidak melakukan apapun. Betul, ya. Termasuk tadi yang WFH itu saya kira juga solusi jangka pendek saja. Jangka pendek. Nah, yang diperlukan adalah solusi jangka panjang yang memang bisa jadi memerlukan effort yang lebih, baik itu dari sisi pemikiran, dari sisi tenaga maupun juga
dana juga tentunya. Gitu. Ya. Itu yang harus lebih dikedepankan nantinya gitu ya. Oke, ya. Berbicara jangka pendek tadi Pak, kalau kita berbicara tadi di Pergub 66 tahun 2020, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, sebenarnya sudah ada ini Pak ya. Aturan uji emisi, kalau kita melihat, kita flashback ke belakang, sebenarnya aturannya ini itu kalau saya bilang adalah musiman begitu ya. Musiman, kemudian tidak jelas, jika memang sudah berjalan dengan lumayan baik, tidak lagi dilakukan, kemudian karena ada masalah diberlakukan kembali. Apakah efektif Pak dengan adanya sanksi tilang uji emisi ini jika tidak layak bagi masyarakat? Ya, yang pertama saya akan mengomentari dulu bahwa aturannya sudah ada. Sudah ada, betul. Ada. Tinggal bagaimana pemerintah ini jangan maju mundur juga gitu. Aturan sudah ada, tinggal dilaksanakan. Itu sebenarnya sudah dari tahun Pergub aja 2020. 2020 betul. Undang-undangnya 2009 ya. Gitu. Nah sekarang kemudian baru kembali dinyatakan akan melakukan tilang dan yang lainnya itu mulai September gitu. Nah ini kan konsistensi dari pemerintah juga diperlukan dalam konteks ini gitu. Nah, apakah nantinya ketika kita berlakukan ini akan efektif ataukah tidak? Ya kembali juga ke konsistenan dari pemerintah juga aparat pendukung lainnya. Karena kan ketika aturan ini diberlakukan, misalnya tilang, itu pasti kan akan melibatkan tidak hanya dari perangkat SKPD-nya, tapi juga mungkin dari kepolisian. Termasuk juga nanti ada persyaratan untuk pengurusan STNK ataupun perpanjangan pajak tahunannya ya gitu. Itu dari satu syarat gitu. Nah kalau ini bisa konsisten diterapkan, saya kira akan efektif itu. Cuma kalau pemberlakuannya maju mundur kemudian ragu-ragu gitu, ya mungkin ya akan menjadi tadi sikap yang reaktif, habis ini mungkin akan hilang lagi gitu. Hilang lagi. Gitu. Betul. Kalau tadi melihat bahwa kuncinya adalah konsistensi. Jika memang diberlakukan dalam jangka waktu yang panjang tadi ya Pak ya, mungkin polusi udara akan berkurang nanti. Tapi kalau jangka pendek dan juga sudah hilang begitu saja, tidak akan efektif ya. Nah kalau kita melihat apakah memang benar ini uji emisi ini kita bilang saja proyek atau mungkin belum ada ide yang baru atau seperti apa Pak? Tanggapan Pak Budi ini. Ya, saya kira ini langkah yang diambil oleh pemerintah dalam situasi yang darurat, apalagi juga ada momen KTT ASEAN ya di tanggal 5 sampai 7 September. Jadi pemerintah mungkin juga mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang bisa dilakukan saat ini. Mungkin kesannya reaktif tadi ya, karena hanya untuk sesaat gitu. Tapi memang ini nanti harus di-endorse untuk bisa diterapkan secara lebih konsisten dalam jangka panjang. Cuma diperlukan ada alternatif lain. Karena kan ini kalau di Pergub itu kan diatur bahwa kendaraan yang usianya 3 tahun atau lebih itu udah wajib gitu. Sementara kita lihat di jalanan bisa jadi kendaraan yang ada di Jakarta saja itu mungkin misalnya di atas 5 tahun itu banyak sekali, mungkin 10 tahun juga banyak gitu. Nah, solusi alternatifnya bagaimana ketika misalnya kemudian diwajibkan ya, masalah diwajibkan untuk uji emisi. Nah, mungkinkah kita akan dorong ke transportasi publik misalnya? Transportasi publik pun juga pasti kalau dia masih menggunakan bahan bakar fosil juga harus uji emisi gitu ya. Nah, apakah kita juga akan dorong lagi dengan transport publik yang menggunakan energi lain, misalnya apakah dengan energi listrik misalnya ya. Sekarang sudah mulai banyak ya, hampir semuanya juga komuter lain sudah listrik, kemudian LRT listrik, kemudian MRT listrik gitu ya. Transjakarta pun juga sebagian besar sudah listrik. Mungkin itu jadi satu solusi jangka panjang juga yang bisa kita terapkan. Memang penerapannya pasti akan membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi gitu ya. Anggarannya lebih besar lagi ya Pak. Nah kalau kita melihat dahulu memang sudah ada wacana uji emisi ini jadi syarat perpanjangan pajak kendaraan. Tapi tidak ada kelanjutan Pak. Bagaimana ini Pak? Ya, ini tadi yang saya sampaikan bahwa sepertinya pemerintah juga masih maju mundur juga ya untuk menerapkan Pak, ini. Ya? Nah, ini yang diperlukan bagaimana pemerintah juga firm juga untuk bisa menerapkan aturan ini. Gitu. Karena kalau kita maju mundur ya akhirnya jadi reaktif, kemudian
kayak tadi yang Mbak sampaikan musiman gitu. Habis ya, itu betul. mungkin hilang lagi gitu. Hilang Mungkin lagi. KTT ASEAN selesai, jadi apa yang kita lakukan sekarang itu hilang lagi gitu. Iya. Nah, kalau kita berkaca Pak dalam Pergub 66 tahun 2020 ternyata ini juga ada aturan ini bengkel yang mungkin di jalanan gitu ya, bukan suatu hal yang resmi. ATPM ini boleh melakukan uji emisi. Tanggapannya Pak? Nah, sebenarnya kan turunannya di situ kan juga dikasih penjelasan bahwa mungkin dia ATPM atau mungkin juga bengkel gitu ya, bengkel atau servis bisa melakukan uji emisi, tetapi tidak sembarangan juga kan, tidak sembarangan, karena mereka teknisi yang bisa mengeluarkan sertifikasi bahwa kendaraan ini lolos uji emisi juga harus yang sudah memiliki sertifikasi atau sertifikat bahwa dia memang boleh gitu. Jadi kuncinya ada di sertifikasinya. Gitu. Iya betul. Nah di samping upaya-upaya tadi Pak, ini solusi tadi akan dibentuk panja polusi. Apakah ini juga akan efektif dan bagaimana harapannya dengan adanya panja tersebut? Baik, memang sekarang bergulir ya di DPR akan membuat panja polusi karena memang sekarang ini sepertinya kita lagi heboh dengan darurat sekali nih keadaannya ya. Dengan kondisi Jakarta terutama ya dengan tingkat polusi yang tinggi. Nah. Harapannya tentunya panja ini bisa menelurkan rekomendasi-rekomendasi yang lintas sektoral. Karena sebenarnya kalau kita bicara polusi ini tidak hanya sebatas aspek transportasi saja gitu ya. Ini kan panja ini bergulir, salah satunya kan juga ada dorongan dari profesi dokter paru yang waktu itu menyampaikan bahwa infeksi saluran pernapasan atau ISPA di DKI ini meningkat 2 kali. Biasanya itu per bulan cuma 50.000, sekarang udah di atas 100.000. Nah ini kan cukup berbahaya. Artinya ada aspek kesehatan di situ. Nah, kemudian tidak hanya sebatas di aspek kesehatannya, tapi ternyata ada data lain yang menunjukkan bahwa ketika ISPA ini meningkat, dana talangan untuk kesehatan dalam konteks ini BPJS itu yang meningkat double lagi. Juga ya. Biasanya cuma 10 triliun, mungkin sekarang udah lebih dari 10 triliun gitu. Ini kan berarti soal anggaran negara lagi nih gitu. Kemudian satu hal lagi, panja ini juga diharapkan bisa memberikan solusi atau rekomendasi implementatif terkait dengan industrinya. Nah, industri ini sekarang kan polusi ada yang mengaitkan dengan PLTU, ada yang mengaitkan dengan PLTD, itu kan industri besar gitu. Kemudian juga sekarang KLH juga Kementerian Lingkungan Hidup juga sangat aktif untuk mensidak atau mensurvei perusahaan-perusahaan yang memang bergerak berbasiskan energi fosil gitu. Nah terakhir ini kan udah 4 perusahaan yang berbasis fosil terutama batu bara ditutup gitu karena dianggap tidak menerapkan RKL maupun RPL yang terkait lingkungan itu secara prudent gitu ya. Jadi emang ini lintas sektoral dan tentunya panja kalaupun akan dibentuk harus bisa mengatasi semua sektor ini. Baik, kita berharap ya Pak ini ada solusi terbaik dari pemerintah untuk mengurangi polusi udara, tidak hanya transportasi tapi juga industri perlu, manufaktur juga perlu ya ini ya, dan juga panja yang dibentuk ini akan berhasil mensukseskan pengurangan polusi udara di DKI Jakarta. Baik, terima kasih Pak Budi Santoso, ini Pimret Okezon, dan tentunya waktunya sudah bergabung bersama dengan kami. Kita berharap bahwa semua solusi akan berjalan dengan baik ya Pak. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu Pak Budi.